Dalam video ini, kita akan menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan oleh Gereja Katolik adalah ibadah apostolik, ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan oleh para rasul, termasuk Paulus sendiri. Sebaliknya, kita juga akan membandingkannya dengan ibadah kaum Protestan yang saya sebut sebagai ibadah bibir, ibadah yang bukan warisan para rasul, melainkan tradisi manusia belaka. Ironis, bukan? Mereka sering berteriak-teriak soal tradisi manusia, tetapi tanpa sadar justru ibadah mereka sendirilah yang bersumber dari tradisi buatan manusia yang sama sekali tidak apostolik. Kalau Anda siap, mari kita bongkar bersama. Kita lanjutkan. Ibadah kurban dan imamat apostolik dalam Roma 15 ayat 16. Poin 1. Paulus sebagai imam hierugunta dalam tradisi apostolik. Teks Yunani, hierugunta to evangelion, melayani sebagai imam dalam kapasitas imamat Injil. Narasi, terminologi khusus, kata hierugunta, hierugonta hanya muncul satu kali dalam Perjanjian Baru dan berasal dari akar kata heros, kudus, plus ergon, pekerjaan. Ini adalah istilah teknis imamat Perjanjian Lama, BDK bilangan 8 ayat 11 Septuaginta, yang tidak pernah dipakai untuk aktivitas non-sakral. Konteks apostolik, Paulus sengaja memilih istilah ini, bukan diakonos, pelayan umum, atau kerix, pemberita, untuk menegaskan fungsi imamatnya sebagai penerus imam Perjanjian Lama. Kesaksian Bapa Gereja, Santo Yohanes Chrysostomus 347-407 Masehi menegaskan, Paulus tidak berkata aku seorang pengkhotbah, tetapi aku seorang imam. Tugasnya adalah mempersembahkan korban. Homili 29 tentang Roma. Implikasi, Gereja Katolik melanjutkan imamat jabatan Presbyterum Ordinis II sebagai penggenapan misi Paulus, berbeda dengan klaim Protestan bahwa imamat semua orang percaya 1 Petrus 2 ayat 9 menghapus hierarki. Poin 2. Ibadah kurban, persembahan sebagai inti ibadah apostolik. Teks Yunani, hinagenite prosphora ton ethnon prosdektos, supaya persembahan bangsa-bangsa itu berkenan. Narasi apologetik, makna leksikal, prosphora selalu berarti persembahan korban dalam Perjanjian Lama, Imamat 1 ayat 3, Septuaginta, dan Perjanjian Baru, Efesus 5 ayat 2, Ibrani 10 ayat 10. Kata ini digunakan untuk korban Kristus disalib, bukan sekadar pemberian, LAI. Tindakan liturgis, Paulus menyatakan bangsa-bangsa adalah korban yang dipersembahkan kepada Allah melalui Injil. Ini paralel dengan Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai kurban yang hidup, membentuk teologi kurban Perjanjian Baru, kontinuitas dengan Ekaristi. Konsili Trente, sesi 22, menegaskan, dalam Ekaristi, korban salib dipersembahkan kembali secara tak berdarah, sebagaimana dilakukan para rasul melalui kuasa Kristus, DS 1740. Bantahan terhadap Protestantisme. Klaim Protestan bahwa korban berakhir di salib bertentangan dengan terminologi Paulus. Justru, Ekaristi adalah partisipasi dalam korban tunggal Kristus, KGK 1367, sesuai pola apostolik Roma 15 ayat 16. Poin 3. Peran Roh Kudus and pneumati hagio dalam pengudusan kurban. Teks Yunani, Hygiasmeni and pneumati hagio dikuduskan oleh Roh Kudus. Narasi, partisip pasif sempurna, kata hygiasmeni, hegiasmene, menunjukkan pengudusan yang tetap, perfect tense, bukan sekadar peristiwa sesaat. Hubungan dengan sakramen, Roh Kudus menguduskan persembahan bangsa-bangsa, prosphora ton ethnon, yang dalam Gereja Katolik terjadi melalui pembaptisan, pengudusan awal, Ekaristi, pengudusan berkelanjutan, KGK 1127. Kritik terhadap sola fide. Teologi Protestan yang menolak peran sakramen dalam pengudusan hanya iman saja, gagal menangkap dimensi pneumatologis dalam teks Yunani. Padahal, Paulus menekankan, persembahan itu berkenan, prosdektos, karena dikuduskan roh, bukan hanya karena iman. Poin 4. Roma 15 ayat 16 sebagai dasar struktur hierarkis gereja. Narasi, Paulus sebagai prototipe imam Katolik.
Ketika Paulus menyebut diri imam yang mempersembahkan korban, ia mengklaim otoritas mediasi antara umat dan Allah, sesuatu yang hanya dimiliki imawat jabatan. BDK Ibrani 5 ayat 1. Penolakan terhadap sola scriptura. Calvin menganggap ayat ini metafora. Institutes, buku 4, bab 19, paragraf 28. Tetapi, bahasa Yunani dan konteks historis membantahnya. Istilah hierurgunta dan prosfora adalah terminologi bait Allah, bukan kiasan. Surat Roma ditujukan kepada jemaat yang paham konteks imamat perjanjian lama. Kesaksian tradisi. Origenes 185-254 Masehi menjelaskan, ini adalah pelayanan altar rohani di mana Paulus bertindak sebagai imam. Homili tentang Roma ke-10 paragraf 1. Gereja Katolik melanjutkan tradisi apostolik ini melalui misa, di mana imam sebagai penerus Paulus mempersembahkan kurban Ekaristi. Kesimpulan, Roma 15 ayat 16 dalam bahasa Yunani merupakan batu penjuru imamat dan ibadah Katolik. Ibadah kurban bersifat apostolik, diwariskan Paulus 1 Korintus 11 ayat 23-26 dan dijaga gereja melalui Ekaristi. Imamat hierarkis adalah kehendak Kristus, ditegaskan melalui terminologi sakral Paulus, hierurgunta, bukan ciptaan abad pertengahan. Protestantisme memutuskan mata rantai tradisi dengan mengabaikan bahasa Yunani dan kesaksian Bapa Gereja. Sebagaimana ditegaskan Paus Benediktus XVI, Ekaristi bukan sekedar perjamuan, tetapi kelahiran kembali korban Kristus, di mana imam bertindak in persona Christi. Sacramentum Caritatis 11. Dengan demikian, Roma 15 ayat 16 membuktikan Gereja Katolik bukan penemuan abad keempat, tetapi kelanjutan dari ibadah apostolik yang asli. Mengapa ibadah Protestan bukan kelanjutan ibadah apostolik? 1. Penolakan terhadap imamat mediatoris berdasar Roma 15 ayat 16. Fakta apostolik. Paulus menegaskan diri sebagai hierurgunta. Hierurgunta melayani sebagai imam yang mempersembahkan korban. Prosfora, bangsa-bangsa. Roma 15 ayat 16. Realita Protestan. Protestantisme menghapuskan imamat jabatan, ordained priesthood, dan menggantinya dengan imamat am semua orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9 versi Calvinis. Pendeta bukan imam, melainkan pemberita firman belaka. Bantahan, kata hierurgunta tidak pernah dipakai untuk seluruh jemaat dalam perjanjian baru. Ini adalah terminologi eksklusif untuk pelayanan mediatif, sebagaimana ditegaskan Chrysostomus. Bukan semua orang yang boleh mempersembahkan korban, tetapi hanya mereka yang ditahbiskan untuk tugas ini. Homili tentang imamat ketiga, paragraf 4. Implikasi, dengan menolak imamat hierarkis, ibadah Protestan meninggalkan pola apostolik Paulus dan mendirikan model ibadah tanpa dasar historis Alkitabiah. 2. Penghapusan konsep kurban dalam ibadah berdasar Roma 15 ayat 16 dan 1 Korintus 11 ayat 23-26. Fakta apostolik. Roma 15 ayat 16. Paulus menyebut pelayanannya sebagai mempersembahkan korban, prosfora. 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, menunjukkan Ekaristi sebagai anamnesis, peringatan kurban. Realita Protestan. Ekaristi direduksi menjadi peringatan simbolis, zwingli, atau komuni spiritual, bukan korban. Altar diubah menjadi meja perjamuan dan tidak ada konsep mempersembahkan korban. Bantahan. Kata prosfora atau prosfora dalam perjanjian baru selalu berarti persembahan korban. Efesus 5 ayat 2, Ibrani 10 ayat 10. Bapa Gereja bersaksi, Santo Ignatius dari Antioquia, murid Rasul Yohanes, hanya di mezbah Tuhanlah kurban Ekaristi yang sejati dipersembahkan. Surat kepada Jemaat Philadelphia 4. Implikasi,
Ibadah Protestan yang tidak memiliki korban telah menghancurkan jantung ibadah apostolik. Kisah 2 ayat 42, 20 ayat 7. 3. Penolakan terhadap pengudusan melalui materi. Berdasar Roma 15 ayat 16. Fakta apostolik. Hygiasmeni en pneumati hagio dikuduskan oleh Roh Kudus, menunjukkan persatuan antara tindakan ilahi dan materi bangsa-bangsa sebagai korban yang dikuduskan. Realita Protestan menolak sakramen sebagai sarana rahmat. Sakramen hanyalah tanda lahiriah. Calvin Institutes buku 4 bab 14 paragraf 1. Ibadah hanya terdiri dari khotbah, nyanyian, dan doa. Bantahan, Perjanjian Baru mengafirmasi materi sebagai sarana rahmat. Air baptisan Yohanes 3 ayat 5, Kisah 2 ayat 38. Roti Ekaristi 1 Korintus 10 ayat 16. Minyak pengurapan Yakobus 5 ayat 14. Roma 15 ayat 16 menghancurkan teologi sola fide. Pengudusan bangsa-bangsa bukan karena iman saja, tetapi karena tindakan Roh Kudus melalui pelayanan imam. Implikasi, ibadah Protestan yang anti-materi sakramental bertentangan dengan pola pengudusan apostolik. 4. Diskontinuitas historis dengan para rasul. Fakta apostolik. Kisah 6 ayat 4, para rasul berfokus pada pelayanan firman dan doa, liturgi sabda plus liturgi ekaristi. 1 Timotius 4 ayat 14, Timotius ditahbiskan dengan penumpangan tangan, epitesis ton hieron. Realita Protestan, tidak ada suksesi apostolik, sudah terputus sejak munculnya Protestanisme. Tidak ada misa harian, ibadah minggu adalah kebaktian, servis, bukan kurban. Bantahan, Santo Ireneus, 130-202 Masehi. Kami dapat menyebutkan para uskup yang ditunjuk para rasul, sebab para rasul ingin agar gereja dibangun di atas para penerus mereka, melawan bidat, buku 3, bab 3, paragraf 1. Kesimpulan Protestantisme adalah inovasi abad ke-16 yang memecah kesatuan gereja, Yohanes 17 ayat 21. Mengganti tradisi apostolik dengan tafsir pribadi, 2 Petrus 1 ayat 20. Membuang 7 sakramen yang diwariskan para rasul. Peringatan Nabi, Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku, dan penyembahannya hanyalah perintah manusia yang diajarkan saja. Protestantisme telah mengganti ibadah kurban apostolik, Roma 15 ayat 16, dengan ibadah bibir berbasis khotbah dan emosi, suatu bentuk pemberontakan terhadap struktur sakramental yang didirikan Kristus, Matius 16 ayat 18, Lukas 22 ayat 19. Gereja Katolik tetap menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran 1 Timotius 3 ayat 15 yang memelihara api iman apostolik.